Salam. NKTI sudah bisa balik pada kata baru. Dengan Bapak Gubernur bersekutu bersama-sama Bapak Presiden Republik Indonesia hingga nasional. Bapak Gubernur, wakil usaha besok Kabupaten Bantar berdiri burung besar satu kabupaten alur menuju satu provinsi di perbatasan ini. Terima kasih. Ya. Buka di sini, buka besar. Buka sini. Kamu sini. Buka jalan dulu, buka jalan. Ayo. Buka jalan. Ya, coba buka jalan dulu. Ya, salam. Ya. Bapak Gubernur menerima penghargaan sebagai adat masa aking keluarga orang tua suku utama anak neo ma na apa hang opah tiga nama antai mereka ngulit menobatkan Bapak menjadi sesepuh di alor
khususnya di Kecamatan Lembur, untuk memimpin bangsa ini menuju keadilan dan makmur melalui suaping ang keluarga Kecamatan Lembur Desa Tulena kabalo maumantahi anak adehi mereka ilahi metambah keluarga ba merayat dah gen ubakang kawasare pangkat de bodoh ka awu ba nakwayo tempat sini ini mengisi sesuatu maksud untuk mengalungkan kepada Bapak agar dapat memerangi kemiskinan melalui bangsa ini, maka alur menjadi alur kenyang, alur sehat, dan alur pintar. Biarkan wartawan yang ambil, kita teman-teman yang lain kita bergeser. Kita ada kita minta maaf ya. Bobo na me ensin mga atinang. Ame bawahi. Ame corona ikang onahi. Menyo kahi. Ame ataka ikang onahi. Kana ang gura habuso ko tame. Kecamatan Lembur Desa Tulena. Dan kemudian kepala gubernur maksudnya memerangi kemiskinan melalui masukan anak panah yang telah diberikan oleh masyarakat. Emai tahu cewahi, kami nak memutahi. Amalik. Engkau telah mempertemukan kami dengan pemimpin kami sebagai tugas dan tanggung jawab amanah yang diberikan masyarakat kepada hamba. Hari ini hamba mau bersama dengan rombongan, bersama dengan Bupati, DPRD dan semua perangkat yang ada di tempat ini. Suasana kita hari ini merupakan suasana yang paling bersejarah bagi kami di tempat ini. Oleh karena itu, semua rangkaian kegiatan ini kami taruhkan di dalam tangan kaki Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kasih Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan pejabat-pejabat dari tingkat provinsi, Ibu anggota DPRD Provinsi dan juga pejabat terkait, Ibu Ketua DPRD, Kabupaten maupun juga kecamatan, Bapak desa, orang-orang tua semua, terutama kelompok-kelompok tani, saudara kakak adik keluarga yang ada di Peklat Barat di lokasi tutup tanam untuk musim tanam 2019-2021 yang hari ini Bapak Gubernur sama kita semua ada di sini. Melalui perkunjungan Bapak Gubernur yang perjalanan yang cukup panjang dari Flores sampai di Alor, dan hari ini Bapak Gubernur lihat secara langsung aktivitas masyarakat tani yang ada di desa, yang ada di Kecamatan Lembur, khusus untuk wilayah Paklai Barat, dikelola, ditangani menjadi sawah yang baik untuk kebutuhan pangan, terutama mendukung NTT Bangkit, NTT Sejahtera, dan Alur Kenyang. Untuk itu Pak Gubernur, kelompok tani yang hadir hari ini ada 4 kelompok. Luas lahan ini yang mereka geluti dan mereka usaha selama ini ada 100 hektar lebih sedikit, tetapi yang hari ini Bapak hadir dan tutup tanam bersama cukup ada pada 50 hektar. Sehingga demikian diharapkan setelah Bapak melakukan aktivitas tutup tanam di hari ini,
yang lain akan diusahakan oleh masyarakat tani sampai pada hamparan lahan ini akan diusahakan secara baik. Berkenaan dengan penguatan pangan lokal untuk masyarakat Alor di tahun 2020 masa COVID, ternyata bulan kemarin dataran Lantoka dari hampir 250 hektar lebih dikelola 84 hektar dan menghasilkan gabah kering 361 ton lebih. Saya dan juga perangkat yang berkenaan bersama-sama dengan petani di Lantoka dan panen pada bulan kemarin bersama dengan ibu, dan akhirnya pemerintah daerah mengambil 100 ton gabah kering untuk digiling menjadi beras dan kami berikan kepada masyarakat lewat kios maupun lewat toko. Berkenaan dengan itu, Bapak Gubernur hari ini ada di sini. Melihat hamparan ini akan tetap kami kelola menjadi bahan pangan yang baik untuk mendukung kebutuhan pangan lokal masyarakat maupun juga untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas yang ada di kabupaten ini. Kami bukan orang-orang upahan, tapi kami pemilik sah negeri ini. Kami punya semangat spirit untuk mengelola lahan basah ini menjadi aset ekonomi yang luar biasa, akan membangkitkan semangat, akan memenuhi kebutuhan pangan itu bagi kemaslahatan hidup kami. Karena itu tentu kami tidak menggantungkan diri ini pada belas kasihan orang hanya karena sesuap nasi, tapi kami harus bekerja berkarya di atas kaki kami sendiri, di atas semangat kami sendiri, di atas kepribadian kami sendiri, bahwa kami tidak akan sekali lagi menggantungkan diri pada belas kasihan orang, tapi dengan usaha upaya keras kami paling tidak memberi dampak maupun nilai tambah bagi kehidupan kami, bagi masyarakat, terkhusus untuk kebutuhan bahan pangan. Terima kasih Bapak Gubernur, kalau hari ini bersama rombongan dari tingkat provinsi ada di sini, tentu rasa hormat terima kasih kami, rasa bangga kami, rasa bahagia kami, sukacita kami melihat Gubernur yang tidak saja ada di daerah lain, tapi ada juga di daerah kami. Dan 2 tahun kemarin Bapak Gubernur hadir di sini, kita melakukan tanam perdana juga, tutup tanam juga ada di Kecamatan Alor Timur Laut, kira-kira setengah kilo dari lokasi ini. Ini hari Bapak kami undang, atau kelompok tani mengundang Bapak bersama camat, unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Bapak ada di dataran ini ada di lokasi Lembur. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini membawa berkat bagi kami lewat upaya-upaya nyata yang kami lakukan sebagai bagian dari pergumulan kami untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Nusa Tenggara Timur yang ada di Aceh. Dan paling tidak sumbangan yang walaupun kecil tetapi Alor akan memberikan itu bagi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi Bapak Gubernur, tentu keterbatasan yang akan dialami menjadi catatan tersendiri bagi kami, sehingga dengan demikian ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang kami peroleh lewat arahan, motivasi, dan juga spirit untuk kami membenahi daerah ini ke depan menjadi suatu daerah yang bercahaya bagi masyarakat di daerah. Kekurangan, keterbatasan tentu itu juga, dan paling tidak juga masyarakat memaklumi ini sebagai bagian dari upaya keras mengantarkan negeri ini ke arah yang lebih baik. Hal-hal ini yang barangkali dapat sampaikan pada Bapak Gubernur. Mudah-mudahan apa yang hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Gubernur, ketika memasuki pintu dari tempat acara ini, orang-orang tua memberikan seperangkat alat adat pada Bapak Gubernur. Mereka punya rasa cinta, kebanggaan terhadap Bapak Gubernur, bahwa pemimpin yang merakyat, ada pemimpin yang melihat harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu mereka tentu mengenakan
seperangkat alat adat ini kepada Bapak Gubernur. Tentu ini kebanggaan mereka, harap dan cita mereka bahwa Bapak tidak saja melihat daerah lain, tetapi Bapak melihat Alor juga. Hal ini yang mereka mungkin bisa melihat ikatan dan kesederhanaan Bapak Gubernur. Mereka juga akan melihat walau hanya sepintas, tetapi ini yang barangkali mereka lakukan menjawab kebutuhan mereka kepada Bapak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan mampu mandiri. Dana desa tingkatkan kesejahteraan, pemerataan, pembangunan desa, majukan ekonomi, atasi kesenjangan, memperkuat masyarakat desa. Ayo gunakan dana desa, kembangkan produk unggulan, bangun embung untuk pengairan, miliki badan usaha dan berolahraga. Teman desa bersama Satgas Dana Desa, membimbing dan mengawasi penggunaannya. Masyarakat turut memantau dan melaporkan. Ayo gunakan dana desa, membangun Indonesia. Dana desa tingkatkan kesejahteraan, pemerataan, pembangunan desa, majukan ekonomi, atasi kesenjangan, memperkuat masyarakat desa. Ayo gunakan dana desa, kembangkan produk unggulan, bangun embung untuk pengairan, miliki badan usaha dan berolahraga. Teman desa bersama Satgas Dana Desa, membimbing dan mengawasi penggunaannya. Masyarakat turut memantau dan melaporkan. Ayo gunakan dana desa, membangun Indonesia. Ayo gunakan dana desa, membangun Indonesia. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Itu salam nasional. Bapak Presiden kalau mau bicara selalu salam itu disampaikan. Karena itu kalau Presiden sudah salamnya begitu, Gubernur juga seperti itu, Bupati seperti itu, Kepala Desa seperti itu, Camat seperti itu. Karena kita secara hierarki pemerintahan, maka begitu Presiden menyampaikan salam-salam nasional, kita wajib untuk lakukan itu. Sejak menjadi gubernur, mau di masjid, mau di gereja, salam-salam itu selalu saya sampaikan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Bupati yang saya hormati dan semua kita yang hadir pada pagi hari ini, para tokoh yang saya banggakan yang hadir, kita berada hari ini untuk melakukan kegiatan menanam padi. Tentu kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang tidak pernah makan. Dia pasti mesti makan. Karena itu memang menjadi petani adalah sebuah profesi. Profesi yang sangat sentral, profesi yang sangat menentukan kehidupan manusia. Kalau tidak ada pertanian, manusia mati. Tidak ada handphone, manusia tidak mati. Tidak ada sepatu, manusia tidak mati. Tidak ada baju, celana, manusia tidak mati. Tapi tidak makan, manusia mati. Tidak minum, dia mati. Nah itu, karena itu sentral sekali profesi dan kegiatan hari ini, di mana kita melakukan sebuah kegiatan yang langsung menyentuh jantung kehidupan manusia. Nah, kalau bicara tentang pertanian, kita akan bicara tentang tanah, kita bicara tentang air, kita bicara tentang benih, kita bicara tentang pupuk, kita bicara tentang sumber daya manusia yang kerja, yang rajin atau tidak. Kita menyiapkan semua dengan baik. Hadir di sini dari seluruh pimpinan perangkat daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir di tempat ini. Mereka telah mencatat apa yang dikeluhkan tadi. Khusus untuk pertanian, memang perintah Bapak Presiden bahwa gubernur, bupati harus menyiapkan seluruh lahan, baik yang sudah ada maupun yang bisa dapat dibuka untuk kepentingan pangan. Karena kita tahu bahwa tidak lama lagi kalau COVID ini, Corona ini terus merajalela di dunia, khususnya di negara-negara maju, maka dipastikan bahwa pangan dunia akan mengalami krisis. Dunia begitu mengalami krisis pangan, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Kalau kelaparan di mana-mana, maka diharapkan Nusa Tenggara Timur harus mampu hidup dari tanahnya sendiri seperti tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Alor. Nah, hari ini kita juga membuat sebuah langkah maju, tanam setahun berapa kali di sini? 2 kali. Kenapa tidak bisa 3 kali? Karena air. 3 kali. Nah, kalau 3 kali bagus. Kita bisa tanam 3 kali. Kalau airnya bermasalah, kita menuju jagung. Jangan ada di padi saja. Jadi kalau air bermasalah, kita menuju ke jagung. Dan ini kita siapkan dengan baik. Saya harapkan di dalam kunjungan kali ini, Menteri Pertanian kan sungguh-sungguh menaruh harapan untuk kita bekerja. Karena itu alat-alat produksi seperti tadi yang telah disampaikan, traktor, tangan, segala macam, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau lahannya tidak dikerjakan. Karena itu sebentar telah dicatat, nanti mereka, teman-teman dari provinsi maupun kabupaten akan datang untuk bersama-sama yang bapak-bapak di sini untuk mendampingi bapak-bapak semua untuk seluruh hari ini dapat dikerjakan dengan baik. Itu bukan karena keinginan bapak-bapak, tapi ini keharusan dalam dunia saat ini. Kita harus mulai tanam.
pemerintah adalah bagaimana pangan di setiap daerah dipastikan tidak mengalami krisis. Jagungnya ada, singkongnya ada, ubinya ada, berasnya ada, itu harus dapat dipastikan. Karena itu saya sangat gembira dengan kegiatan pagi hari ini, dan saya harapkan masyarakat terus bersemangat untuk menggerakkan seluruh kekuatan. Kalau bisa ada lahan baru, kita buka, tidak ada masalah. Kalau untuk pertanian, pemerintah punya uang untuk yang lain-lain, kita tunda sementara. Khusus pertanian, peternakan, perikanan, 3 ini kita akan serius di saat kita mengalami COVID ini. Karena ini secara mendunia, pandemi. Pandemi itu artinya dunia kena global. Nah, pandemi, karena itu disebut kena pandemi. Artinya seluruh negara dunia kena penyakit ini. Kalau dia bilang endemik, artinya satu daerah saja kena. Nah, umpama bilang penyakit endemik Nusa Tenggara Timur, nah, pasti kita tahu mana yang berulang-ulang di satu daerah, namanya apa itu? Demam. Nah, itu endemik Nusa Tenggara Timur, penyakit yang berulang-ulang setiap tahun, yang terus-menerus hanya ada di Nusa Tenggara Timur, namanya endemik. Kalau dia pandemik, artinya berulang kepada dan dikenakan kepada seluruh negara kena. Nah, kalau dia epidemi, artinya satu penyakit yang dia tidak berulang tetapi sering kali datang. Nah, tipes, nah itu penyakit-penyakit seperti itu. Jadi supaya kalau besok jangan kita di desa bilang pandemi, kita tahu pandemi itu apa? Pandemi nama orang atau nama siapa? Tidak. Pandemi. Corona itu karena itu penyakit, virus itu pakai mahkota. Jadi ini virus ada mahkota di atas, crown. Pada bahasa Inggris disebut corona itu, crown dia. Jadi ada mahkota, ini virus ada mahkota, maka dia dipanggil corona, crown. Ada crownnya, ada mahkotanya. Makanya galak betul ini virus, karena ada mahkota dia. Jadi kalau mama kena orang yang kurang ada mahkotanya, pasti mati cepat. Untung di orang Alor sini banyak mahkota, jadi tidak ada yang kena. Nah, kita tentunya dengan semangat seperti yang ada di Bapak Ibu semua, semangat yang ada para pemerintah daerah, semangat yang ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ini akan kita bisa bertahan. Pasti kita akan bertahan. Dan oleh karenanya saya ingin bahwa kita meningkatkan kualitas daripada produksi padi kita. Kalau kita lihat padinya, ini kita maju kepada padi hibrida. Pak Luki di mana? Jadi kita lihat, coba nanti ada pendampingan di sini biar peningkatan. Kalau bisa masuk padi hibrida, kita padi hibrida. Mungkin tahun tanam pertama padi biasa, tanam kedua padi hibrida, sehingga kualitas produksinya bisa tinggi, sehingga masyarakat padi hibrida itu padi hibrida itu tidak terlalu enak dibandingkan padi yang biasa. Tidak terlalu enak. Tetapi kalau orang kelaparan boleh makan. Nah, tapi kalau biasa sudah makan padi yang enak ini, dengan rasa padi hibrida, rasanya tidak sepulen atau seenak padi yang biasa. Tetapi produktivitas padi ini lebih jauh, lebih banyak daripada padi yang biasa. Jadi nanti masyarakat tinggal pilih, ini saya tanam buat makan sendiri, ini saya tanam untuk jual. Nah, yang jual yang ini, yang makan yang ini, diatur saja, tidak apa-apa. Karena itu saya ingin agar di setiap daerah dimanapun berada, apalagi ada air begini, sungguh-sungguh harus dikerjakan. Tidak boleh tidak, harus sungguh-sungguh. Kalau zaman kemarin itu kita masih main-main tidak apa-apa. Kalau sekarang ini menunggu sampai Desember, kalau virus ini terus sampai Desember, seluruh negara tetap kena sampai Desember. Lalu dia lanjut lagi 2021 sampai di bulan Juni juga masih bertahan, dapat dipastikan dunia mengalami kelaparan hebat. Nah, kenapa? Karena negara-negara besar yang kena semua, takut orang ke sawah, takut orang ke kebun, takut orang tanam. Karena mereka takut keluar dari rumah. Mereka tinggal di rumah. Sekarang ini sebagai gubernur saya sudah bilang tidak ada lagi kerja dari rumah. Kita hanya mungkin sampai bulan Agustus akhir sekolah, habis itu masuk semua diperintahkan masuk, apalagi di desa-desa. Semua sekolah tidak ada dari rumah. Sekolah-sekolah di desa harus masuk karena corona tidak ada di desa-desa. Apalagi bapak mama yang makan sirip pinang tidak ada corona. Ini benar. Nah, mama makan sirip pinang, jangan pakai masker, makan saja, tidak ada. Orang takut sama sirip pinang.
Ya, siri itu anti. Kita kalau cuci tangan pakai apa itu? Desinfektan itu ya. Itu buatnya salah satu dari siri dan alkohol. Cuci tangan supaya jangan kena kuman. Nah, kayak Pak Bupati tadi datang cuci tangan. Nanti di sini itu tidak ada termogan di sini. Nah, kita ini sampai sudah takut sampai kita gila harus biru. Siang bolong juga termogan. Ini udah panas kalau suhu taruh di gubernur kepala hari ini bisa 38 derajat berdiri di panas begini. Kalau kita lihat ini dulu sakit ini. Nah, makanya takut tapi jadi bikin bodoh diri. Nah, karena itu saya harapkan ke depan Nusa Tenggara Timur sudah berbeda. Kita akan sekolah lanjut habis Agustus ini seluruh sekolah Nusa Tenggara Timur masuk. Tidak ada lagi mengajar dari rumah. Mengajar dari rumah itu tidak ada ajaran di rumah. Kita punya handphone saja signal tidak ada, apalagi di mengajar dari rumah. Karena itu kita harapkan kita fokus betul. Kita harus tahu bahwa ini tidak main-main. Dunia dalam keadaan yang sangat bahaya. Bahayanya karena manusia takut kerja hari ini. Bahaya nomor satu. Sekarang ini ketakutan luar biasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk di NTT, termasuk di Alor. Atau ada yang tidak takut? Takut? Takut apa? Takut apa? Nah, pernah lihat corona? Pernah lihat corona kan? Tidak lihat, kok takut? Takut apa? Takut kiamat. Ya kiamat tidak datang, pas semua mati sudah. Mau takut sudah datang. Jadi sebenarnya kita takut karena ditakuti. Saya jadi takut-takuti, kita pun ikut takut. Padahal kita tidak ada apa-apa. Masa kita takut corona? Emang pernah lihat corona? Di desa ada orang lihat corona datang di sini? Tidak ada, tapi kalian takut saya mati. Yang demam berdarah ada mati di sini tidak? Mati toh? Ada di sini tidak ada mati demam berdarah? Tidak ada. Bagus sekali, berarti luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kepala desa ini. Kepala desa, tepuk tangan buat camat, pasti tepuk tangan juga bupati. Nah, ini saya maksudkan begini. Kenapa dunia akan mengalami kelaparan? Karena orang takut bekerja di lapangan lagi, mereka takut mati gara-gara corona. Kita sudah biasa, orang miskin itu tidak boleh takut lagi. Mau datang corona, tidak datang corona, dia mati. Karena itu dia harus kerja. Betul toh? Apalagi kerja di kebun, corona takut. Corona hanya mau datang dia orang kaya, yang makan enak-enak, perut buncit, tidak pernah gerak, makan minum sampai mata melotot. Nah, corona datang mati lagi. Tapi yang kerja di sawah, kerja di kebun, makan sirip pinang, makan segala macam, corona tidak mau datang. Corona tidak cocok. Corona bilang saya tidak mau di situ. Itu bukan tempat saya. Jadi kalau panas yang makan tidak gerak, makan tidak olahraga, yang makan bersih sekali, apalagi uangnya banyak, tabung di bank, tidak pernah bagi-bagi orang. Nah, ini corona suka ini. Itu corona paling senang betul itu orang begitu. Ya, ini betul ini tempat saya betul. Begitu dia datang dia tengok pilih sampai mati dulu pergi. Nah, jadi kita tidak. Karena itu saya mengharapkan semangat kita hari ini di sini bersama Pak Bupati yang ganteng ini. Dia punya semangat yang luar biasa untuk membangun orang Alor supaya orang Alor kenyang. Itu sebuah diksi yang konkret. Kenyang itu kan. Kalau sejahteranya kita tidak tahu. Gubernur masih pakai sejahtera toh. Sejahtera ini masih, tapi kenyang itu kenyang kah? Kenyang. Lapar kah? Lapar. Langsung rasa. Pilihan diksi yang konkret yang menurut saya itu hanya orang pintar saja. Biar melihat muka ini hitam begini. Ini pilihan diksi konkret sehingga kita kerja. Oh, mau kaya, lu mau tenang atau mau lapar, tinggal pilih. Dan pemerintah wajib hadir di saat rakyat lagi semangat seperti ini. Itu wajib. Nah, itu sebagai gubernur saya tidak takut bantuan atau peluang, karena tugas gubernur menyiapkan anggaran untuk masyarakat kerja.
Yang saya takut adalah airnya banyak, tanahnya banyak, kerja tidak ada. Itu saya takut. Tapi kalau semangat kerja seperti orang awal begini, gubernur pasti satu kesatuan semangat untuk kita bersama-sama. Pertanyaan-pertanyaan yang lain itu saya sudah misi Pak Bupati tadi diatur baik-baik. Itu ada honor khusus untuk guru. Ke depan kita lagi mendesain pendidikan Nusa Tenggara Timur. Kami sedang mendesainnya, sebentar lagi selesai. SD, SMP, SMA, guru-guru kita siapkan dengan baik. Pelajaran cuma 3 saja, tidak ada pelajaran lain-lain. Pengajar cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. 3 saja, tidak ada yang lain. Yang lain nanti kalau sudah selesai ini dulu, baru dia baca sendiri. Nanti dia baca tentang sejarah apa, dia baca sendiri, karena dia sudah bisa baca. Nah, daripada kita ajar bahasa sejarah, dia tidak bisa baca. Dia hanya dengar, mata melotot, kita pikir dia mengerti, karena dia tidak tahu baca. Jadi nanti kita lalu kita kelebihan guru-guru, karena 3 mata pelajaran, kita akan melakukan pelatihan guru-guru ini untuk mereka melatih kembali anak-anak diri kita. Karena itu ke depan seluruh guru dimanapun berada, dia wajib berbahasa Inggris, wajib. Yang tidak bisa berbahasa Inggris tidak bisa. Kenapa? Kita nanti 2023 banyak orang datang di Pulau Alor ini. Akan banyak datang di Pulau Alor. Corona sudah tidak ada lagi, maka mereka bersama-sama datang melihat Pulau Alor. Kenapa mereka senang? Karena Alor begitu indah, Alor begitu ramah, dan mereka mau menikmati keindahan dan keramahan Alor. Nah, pertanyaannya, kalau mereka datang, makanan harus siap. Beras datang dari Alor, ikan datang dari Alor. Tadi saya sepakat itu dari nelayan-nelayan. Ikan datang dari Alor, daging datang dari Alor, sayur datang dari Alor, cabai datang dari Alor, tomat datang dari Alor, telur ayam datang dari Alor, daging ayam datang dari Alor, semua datang dari Alor. Nah itu baru Alor tenang dan sejahtera. Tapi kalau beras datang dari luar, jagung datang dari luar, tomat datang dari luar, daging datang dari luar, telur ayam datang dari luar, biar orang datang berapa banyak, Alor tetap miskin. Nah, jadi itu yang sedang kita kerjakan. Kita harapkan 2 tahun dari sekarang kita siapkan grand design pembangunannya baik, kita kerjakan dengan benar, nyatu anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga kita bisa kerja barang-barang besar. Saya pikir itu bagian yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini juga. Hari ini berdekatan dengan Hari Idul Adha. Saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum saudara-saudara kita yang Muslim yang menjalankan Idul Kurban. Ini agama tanpa pengorbanan itu sia-sia, itu kata Mahatma Gandhi. Jadi karena itu kesempatan kita harus mulai melaksanakan tugas-tugas keagamaan, tapi juga kita ingin berkorban kepada satu sama lain supaya kita saling menguatkan satu sama lain. Sekian, terima kasih. Salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Santi Santi Satyam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Nah, Pak Desa yang hadir di sini wajib ajar seluruh masyarakat untuk bisa jawab satu. Itu kewajiban, karena setiap Bapak Presiden menyampaikan, selalu dia menyampaikan salah seperti itu. Tidak baik-baik Presiden sudah sampaikan seperti itu, tapi kita di bawah-bawah tidak. Itu berarti kita tidak taat asas. Terima kasih.